Three, two, one. Halo Pak Adi, pagi. Three, two, one. Oke, Pak Apul sudah ya? Sudah, yang lain kok tidak bisa masuk katanya. Perlu rejoin lagi, Pak. Kita aja Pak, nggak tahu yang lainnya. Biar mereka teknisi yang atur. Teman-teman itu pada nggak bisa masuk katanya. Coba dikasih tahu ke hostnya Pak, ke panitianya coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta para wali murid dari SMA Tarsisius 2. Apa kabar Selamat semuanya? pagi. Semoga sehat selalu ya. Selamat datang pada acara webinar First Class dengan tema Pola Pendampingan Modern untuk Pengembangan Potensi Siswa. Persembahan dari First Media. Nah, bersama saya Bella Fauzi dan ada yang mendampingi saya hari ini nih, wah Bapak ganteng banget nih Pak Suko Adi. Halo Pak Suko Adi. Halo Kak Bella, selamat Iya, pagi. jadi saya hari ini akan bersama Pak Suko Adi memandu acara pada hari ini ya, Pak Adi ya. Siap Kak Bella. Iya, boleh sapa dulu dong Oke. nih Bapak Ibu semuanya Pak. Oke, baik. Selamat pagi para parent semua, papa mama sekalian, termasuk Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru kan papa mama mereka di sekolah gitu ya. Hmm, Oke. iya, Baik, betul. Kak Bella boleh kita mulai dulu langsung? Iya Saya Pak. akan Baik, Bapak Ibu, Papa Mama sekalian, selamat pagi Papa Mama dari Sekolah Tarsisius 2. Selamat berkumpul kembali dalam hari Sabtu ini yang cerah ini. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini, Sekolah Tarsisius 2 bekerja sama dengan First Class dari First Media mengadakan webinar dengan tema Pola Pendampingan Modern untuk Pengembangan Potensi Siswa. Kali ini, untuk kegiatan kali ini akan langsung dipandu dari studio langsung dari First Media di First Class di sana. Bapak Ibu, mari sebelum kita memulai kegiatan kita, saya mengajak semua Bapak Ibu guru dan para papa mama semua untuk bersama-sama kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara Katolik untuk Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, kami undang untuk berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, puji dan syukur kami haturkan dan kami panjatkan kehadirat-Mu untuk segala berkat dan rahmat yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami akan mengikuti webinar bersama dengan kerjasama Sekolah Tarsisius 2 dengan First Class dari First Media. Berkatilah segala proses webinar kali ini agar semua proses hari ini dapat mengembangkan potensi siswa-siswi kami dan menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, bersama saya nanti saya didampingi dengan Kak Bella. Dan hari ini kita untuk mempersingkat waktu, Kak Bella, saya mohon izin Betul, untuk Pak. menyapa Pak Apul. Pak Apul Iya. Tumanggor selaku Kepala Sekolah SMA Tarsisius 2 Iya. untuk memberikan sepatah kata atau sambutan untuk kegiatan kita kali ini. Betul sekali, Pak Adi. Oke, langsung saja kepada Pak Apul Tumanggor. Silahkan. Oke, baik. Selamat pagi Kak Bella, Pak Suko Ya, Adi, Pak. dan terutama Pagi. yang paling berbahagia dan kami banggakan adalah para orang tua, keluarga besar Sekolah Tarsisius 2. Halo, selamat pagi. Semoga sehat semua ya. Oke, pada hari yang spesial ini, mengawali kegiatan kita yang luar biasa pada hari ini, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali dipertemukan di masa khusus, tetapi dengan event yang khusus, yang tentunya sangat bermanfaat dan membantu kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Oke, Bapak Ibu, orang tua yang saya cintai dan banggakan, serta Bapak Ibu guru tentunya, pada pagi hari ini sudah kita ketahui bersama, kita akan sharing, diskusi masalah tugas harian kita sebagai orang tua, yakni pendampingan anak. Ditambah lagi di masa era modern ini. Sangat tepat sekali dengan narasumber kita pada webinar kali ini, Ibu Hanifah Astra Silmi, yang sudah ahli dalam bidangnya tentunya, akan berbagi ilmu, berbagi tips untuk kita para orang tua khususnya, dan Bapak Ibu guru, agar kita bisa ikut berselancar di gelombang pandemi yang kian menggebu-gebu, tapi kita tidak boleh tenggelam, tapi kita ikut bersaing di dalamnya, dan sehingga kita menjadi pemenang, menjadi orang tua yang menang mendampingi anak-anak.
Nah, untuk itu pada hari ini Bapak Ibu orang tua khususnya silahkan dengan tekun, disiplin dan tentunya sangat fleksibel dan rileks juga untuk mengikuti webinar kali ini. Banyak bertanya dan sharing dengan ahli kita, dengan narasumber, sehingga pertemuan kita ini sungguh-sungguh menghantar kita kembali ke panggilan utama kita, yaitu panggilan sebagai orang tua pendidik utama dan pertama dalam keluarga. Itu mau kita sharingkan pada hari ini, sehingga kita sebagai orang tua di tengah kesibukan kita, jangan sampai terhanyut dalam kesibukan, sehingga kesibukan sampai kehilangan makna dan faedahnya. Di tengah kesibukan menghadapi pandemi dan karya kita tetap berjuang keras Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Pendampingan, pendidikan, dan juga tentunya kita berharap talenta, bakat anak yang sudah dipercayakan Tuhan pada anak-anak kita dapat tetap berkembang maksimal sehingga mereka dapat meraih cita-cita yang sudah mereka rencanakan dan juga idam-idamkan dalam hidup mereka. Akhirnya sekali lagi terima kasih kepada narasumber Ibu Hanifah, dan tentunya kedua acara kita ini dapat berlangsung dengan baik karena dukungan dari First Media, First Class. Terima kasih untuk First Media yang sudah begitu memberikan perhatian bagi perkembangan pendidikan anak di sekolah Tarsius 2. Sekali lagi terima kasih semuanya, semoga kesempatan yang sempit ini kita dapat memperoleh makna yang besar untuk kehidupan anak-anak kita khususnya. Sekali lagi terima kasih semua, terima kasih kepada pembawa acara, Mbak Bella dan Pak Sukuadi. Lanjutkan terus acara kita sampai tuntas dengan penuh makna dan sukses. Selamat pagi, Tuhan berkati. Mantap Bapak, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat Bapak. Terima kasih Bapak Apul Tumanggor atas sambutannya. Dan sebelumnya kami juga ingin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dari PT Linknet TBK First Media. Kemudian yang terhormat Bapak Apul Tumanggor, Kepala Sekolah SMA Tarsisius 2 yang baru saja tadi kita dengarkan kata sambutannya. Serta yang terhormat Ibu Hanifah Arsasilmi MPSI Psikolog yang akan menjadi narasumber kita hari ini, nanti saya akan berbincang dengan beliau. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, serta para wali murid dari SMA Tarsisius 2 yang telah hadir pada webinar hari ini. Terima kasih kesediaannya sudah menyempatkan waktu bergabung bersama kami. Dan untuk sebelum kita memulai acara webinar hari ini, mari kita simak juga presentasi dari Bapak Rian Oki Saputra selaku Head of Product Development Corporate PT Linknet TBK First Media. Ya, kepada Bapak Rian, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat pagi Mbak Bella. Selamat pagi Pak. Bapak Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, tetap semangat. Saya juga ingin menyapa pada Kepala Sekolah Tarsisius 2, Pak Apul, lalu pada rekan-rekan guru yang sudah hadir, lalu pada orang tua murid. Saya juga sampaikan salam kepada Ibu Hanifah Asra, selaku narasumber kita, dan rekan-rekan dari First Media. Oke. Jadi hari ini saya akan coba bantu untuk menjelaskan presentasi dari hasil penerapan pendampingan modern di masa pandemi. Jadi di masa pandemi ini kita banyak mendapatkan tantangan, banyak mendapatkan halangan, khususnya di dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan ini kita sekarang sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Namun realisasinya PJJ ini banyak sekali mengalami kendala, banyak sekali mengalami masalah dari sisi sarana dan prasarana maupun dari sisi sumber daya manusianya tersebut. Nah, kami First Media akan dan sudah memberikan solusi yang sangat terpadu, yaitu platform belajar mengajar yang dinamakan First Class. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, sekarang sudah banyak platform atau aplikasi yang beredar di
eh, App Store, di Play Store, seperti Bapak mungkin tahu Ruang Guru, seperti Bapak mungkin tahu Google Classroom atau Moodle dan yang lainnya. Nah, First Class ini sendiri itu lebih apa ya? Kalau bisa dibilang kakaknya dari aplikasi-aplikasi yang sudah beredar karena dia fitur-fiturnya lebih advance dan fitur-fiturnya lebih easy untuk para orang tua, para guru maupun para siswa. Jadi First Class itu sebenarnya apa sih? First Class ini kita rancang sebagai platform belajar mengajar, jadi dia sudah terkoneksi dan terintegrasi. Jadi pengelolaan data sekolah, kegiatan belajar mengajar itu sangat mudah dilakukan dalam masa PJJ ini. Jadi materi bahan ajar sudah ada di dalam platform tersebut dan kita dukung tentunya dengan konektivitas yang sangat handal dari First Media. Oke, mungkin kita akan bahas sedikit tentang First Class ini. Jadi di First Class ini memungkinkan para pelaku kegiatan belajar mengajar itu dapat bersinergi untuk menghasilkan kegiatan yang sangat optimal, terutama bagi para siswa. Jadi saya akan sedikit tunjukkan mungkin apa sih fitur-fitur untuk para pelaku kegiatan belajar mengajar ini. Jadi pelaku belajar mengajar dari sisi sekolah, dari sisi guru dan siswa maupun dari sisi orang tua. Nah, dari sisi sekolah sendiri, platform ini memiliki manajemen sistem. Jadi seluruh database siswa, materi, guru, kurikulum itu ada satu di aplikasi ini. Lalu kita juga punya namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Jadi sekolah bisa men-set kurikulum di awal semester. Lalu ada evaluasi materi belajar yang memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menilai keefektivitasan kegiatan belajar mengajar. Lalu juga ada penjadwalan. Nah, dari sisi guru dan siswa sendiri, ini sangat memudahkan. Kenapa? Karena di platform ini kita bisa melakukan pembelajaran, yaitu dengan kelas dan ujian online. Lalu kita juga punya webinar, jadi kalau misalnya sekarang waktu PJJ Bapak Ibu harus Vkon pindah aplikasi, tapi di platform First Class ini tidak perlu pindah aplikasi lagi karena dia sudah ada khusus fitur webinarnya. Lalu selain itu ada forum diskusi. Ketika anak mengalami kesulitan, orang tua mengalami kesulitan, kita bisa membuka grup seperti grup pesan instan. Jadi kita bisa seluruh staf, guru, seluruh siswa, teman-teman, dan orang tua bisa saling bantu. Oke. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting, ya, ada fitur analisis, report, dan e-certificate untuk membantu para guru mempercepat proses pelaporan dan mempercepat evaluasi materi belajar dari para muridnya. Nah, untuk orang tua sendiri, jadi orang tua itu gampang untuk monitor kegiatan anak-anaknya di sekolah. Jadi kalau misalnya online nih kan susah, atau kita mau terima laporan anak-anak kita, tunggu bagi raport atau tunggu rapat orang tua. Nah, ini dengan platform First Class, orang tua dapat notifikasi secara real time, lalu juga dashboardnya sangat menarik dan sangat bisa mudah dipahami oleh orang tua. Nah, untuk First Class ini sebenarnya kita akan mengusung metode blended learning. Jadi maupun belajar online maupun belajar offline itu bisa diakomodasi di First Class ini. Jadi biasanya nih Bapak Ibu kalau mendampingi anaknya belajar di rumah itu kadang nervous atau kadang nggak pede, nggak biasa lah gitu ya. Nah, anaknya sendiri juga yang biasanya belajarnya offline di sekolah, diawasi guru, sekarang belajarnya udah di rumah nih, di online. Nah, dengan First Class ini kita dapat membantu orang tua mengawasi anak-anaknya ini secara praktis. Jadi kita nggak perlu di sampingnya terus, kita bisa lihat aja langsung hasilnya di device masing-masing. Lalu orang tua dapat informasi yang cepat dan secara real time. Jadi prestasi anak-anak kita udah tahu. Even seperti pendetailan mata pelajaran ini, materi ini, kita bisa tahu progres anak kita seperti apa. Lalu selain itu, jadwal-jadwal dari sekolah yang biasanya dulu kalau kita dapat pengumuman itu
melalui surat ya, melalui surat hard copy atau melalui media yang lainnya, tapi di platform ini semua sudah ada dan sudah ada notifnya untuk orang tua. Nah, untuk anaknya sendiri dia dapat kualitas pendampingan yang secara optimal nih, kayak di sekolah. Jadi kalau misalnya, oh kalau PJJ itu males deh, nanti aja gitu kan, belajarnya nanti aja. Tapi di platform ini dia ada learning pad-nya. Jadi ketika si anak belum membaca materi yang sudah diberikan, itu si anak belum bisa melanjutkan yang selanjutnya. Jadi harus diselesaikan dulu nih tugas-tugasnya dulu, baru si anak baru bisa melanjutkan ke mata pelajaran selanjutnya. Lalu yang terakhir yang tidak kalah penting itu kita menjaga kedisiplinan si anak. Nah, si anak ini dalam mengerjakan tugas, dalam mengikuti materi, dalam mengumpulkan kuis itu lebih disiplin karena kita bisa melihat log-log aktivitas si anak tersebut dan orang tua akan lebih mudah memberikan informasi kepada anaknya. Nah, jadi sedikit perbedaan dari first class dengan platform-platform yang sudah beredar apa sih? Kalau first class ini kita punya otomatis reportingnya semua. Jadi dari sisi nilai, dari sisi kuis, dan dari sisi performance, orang tua dan guru sudah melihat secara otomatis reportnya. Lalu one stop application, jadi tidak perlu lagi kita pindah-pindah aplikasi untuk membuka webinar, untuk membuka materi, semua sudah ada dari sisi bahan dan dari sisi materi ajar. Nah, materi ajar ini mau berupa video boleh, mau berupa tautan YouTube juga bisa dimasukkan ke dalam ini. Lalu, nah ini yang penting nih. Jadi kalau misalnya di platform ini kita dapat memahami pendalaman materi si anak sampai mana sih. Nah, jadi ada sistem artificial intelligence yang ada di platform ini. Kita bisa tahu, orang tua bisa tahu, oh anak ini kurangnya di sini. Dan dia akan memberikan rekomendasi materi yang akan diajar atau dibaca oleh si anak tersebut. Lalu yang terakhir kita juga punya diskusi pembelajaran. Jadi ini kalau misalnya di pesan instan kita kayak grup ya. Jadi ada grup, saya mau buat grup, saya tidak bisa matematika dengan materi yang ini, tolong bantu saya untuk berdiskusi, memecahkan solusi-solusi yang ada. Nah, jadi melalui first class ini, harapan kami proses pembelajaran jarak jauh itu dapat berjalan lancar nih, baik dari sekolah, dari orang tua maupun dari muridnya. Jadi dapat semua memonitor kegiatan yang ada. Jadi jika Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut terkait sistem pelajaran per kelas, dapat menghubungi sales representatif kami yang ada di nomor yang ada di chat di running text ini ya. Oke, nah kami juga First Media sangat mengapresiasi tenaga pendidik yang terus berupaya memberikan pendampingan terbaik kepada peserta didik dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi perubahan pada sistem pembelajaran di era digital ini kan sangat challenging. Jadi First Media menghadirkan program sosial bagi tenaga pendidik yaitu First Media Peduli Guru. Itu bentuk apresiasi kami kepada tenaga pendidik di Indonesia selama pembelajaran online di masa pandemi. Jadi First Media akan memberikan layanan gratis selama 3 bulan bagi pelanggan First Media. Jadi semoga program ini dapat membantu nih kelancaran Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dalam melaksanakan PJJ dan penerapan pendidikan digital. Caranya gampang. Jadi cukup masuk link atau klik link yang ada di running text ini, lalu ikuti tahapan registrasinya. Dan cara registrasinya juga mudah. Jadi Bapak Ibu tinggal login dengan First ID, lalu siapkan dokumen seperti NUPTK dan KTP, lalu tinggal lengkapi formulir yang ada, atau bisa scan barcode yang ada di slide ini. Jadi jika memenuhi ketentuan, maka Bapak Ibu dapat deh gratis 3 bulan. Nah, lumayan ya Bapak Ibu. Nah, jadi tapi untuk yang belum menjadi pelanggan, tenang aja, jangan khawatir. Karena kesempatannya ini kita sampai akhir Maret, 31 Maret 2021. Jadi dengan program ini kami First Media sangat berterima kasih kepada semua tenaga pendidik yang tetap semangat dan terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Nah, itu tadi untuk guru. Nah, orang tua jangan khawatir nih, kita juga akan memberikan program promo untuk orang tua siswa. Jadi kita juga selain mengapresiasi tenaga pendidik, kita mengapresiasi juga orang-orang tua siswa yang udah bantu, sangat-sangat membantu pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Jadi
kita kasih penawaran spesial, kita kasih diskon 15% selama 1 tahun. Terus bonusnya juga banyak banget. Ada cashback hingga 420.000, bonus 3 bulan TV channel, bonus 3 bulan speed upgrade. Nah, khusus Bapak Ibu yang mengikuti webinar, ada tambahan voucher nih dari Tokopedia sebesar 50.000. Jadi untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat mengakses website kami dan klik link yang ada di chat atau menghubungi sales representatif kami di 1.500-290. Langsung daftar ya Bapak Ibu, penawarannya hanya sampai akhir bulan Februari 2021. Oke, semoga melalui webinar ini bisa menjadi bekal kita untuk semakin baik lagi di masa pembelajaran jarak jauh ini. Firstmedia senantiasa memberikan dukungan penuh dan berinovasi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa di First Class Education Forum 2021 selanjutnya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, terima Terima kasih kasih. juga Bapak Rian atas Terima pemaparannya. kasih. Itu dia tadi ya, pemaparan dari Bapak Rian Oki Saputra selaku Head of Product Development Corporate dari PT Linknet Tbk First Media. Nah, sekarang saya kembalikan lagi kepada partner saya nih, Pak Suko Adi, silakan Pak. Iya, baik. Kak Bella, ini kan hari ini kita mau memulai webinar nih. Betul. Apakah bisa kita mulai langsung saja ke inti utama biar teman-teman ini yang sudah sangat tertarik untuk bagaimana sih mengembangkan pola pendidikan anak untuk di masa modern ini? Langsung saya Siap. serahkan ke Kak Bella. Oke. Ya, terima kasih Bapak Suko Adi tadi sudah mengantarkan saya untuk menuju acara hari ini ya, sesi talk show yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum saya mulai nih sesi talk show-nya, Bapak Ibu saya izin untuk buka masker saya karena nanti kan akan ngobrol-ngobrol supaya lebih enak gitu. Oke, sebentar ya. Saya buka dulu. Oke, supaya ngobrol-ngobrol lebih enak. Sebentar. Nah, tuh, tada. Saya tetap dandan loh Bapak Ibu sih, gitu. Oke, nah jadi hari ini kita akan membahas tema yang ini menarik sekali mengenai pola pendampingan modern untuk pengembangan potensi siswa. Dengan narasumber kita hari ini sudah bergabung bersama kami, bersama kita semua kepada Ibu Hanifa Asra yang akan menjadi narasumber kita. Assalamualaikum Bu Hanifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bella. Halo Bu Hanifa, apa kabar, sehat? Sehat, ini semakin semangat ngelihat Bapak Ibu gurunya semangat, semuanya semangat, dan orang tuanya juga tadi tuh udah ngeliat di chat ya, udah absen nih satu-satu. Betul, meskipun hari Sabtu tapi tetap semangat ya Bu ya. Jadi apa ya, ini sebenarnya sharing jadi nggak kelihatan kayak belajar. Jadi ini sebenarnya kita kayak saling berbagi ilmu aja gitu dengan cara apa ya, dengan in a fun way begitu ya Bu Hanifa ya. Benar-benar, jadi memang intinya sih yang saya harapkan juga nanti bukannya cuma satu arah gitu ya, tapi lebih banyak berbagi juga gitu. Iya, betul. Nah, Ibu Hanifa, kan hari ini tema kita adalah mengenai pola pendampingan modern untuk pengembangan potensi siswa. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, apa yang terlebih dahulu ingin Ibu Hanifa sampaikan? Oke, mungkin kalau misalnya pada orang tua tuh, apalagi yang lagi anak-anak remaja gitu ya, lagi agak-agak pusing-pusingnya nih gitu, karena perkembangan teknologinya lagi pesat-pesatnya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara dari dulu sampai sekarang mengasuh anak tuh, anak itu ya begitu aja gitu ya, ininya alurnya gitu ya. Tapi memang zamannya yang sudah berubah gitu. Jadi memang tadi seperti Pak Apul tadi bilang kita harus berselancar bersama nih. Nah, itu yang memang penting untuk kita lakukan. Jangan sampai kitanya kelelep gitu ya dengan arus teknologi yang baru ini gitu. Tapi kita harus berselancar bersama dengan cara ya belajar lagi, belajar terus, belajar bareng-bareng gitu. Iya, betul.
Ya jadi ya namanya orang tua juga nggak bisa yang kayak komunikasinya terlalu kaku sama anak gitu. Jadi mungkin sekarang malah saya juga banyak apa ya ngelihat gitu ya Bu di kehidupan sehari-hari malah orang tua banyak yang belajar teknologi sama anak-anaknya mereka justru ya Bu ya. Nah Kayak benar, itu misalnya memang harus nggak kalah TikTok, terus update gitu apa ya. tuh Oh ya iya. sosial media. Mungkin Bu Hanifah juga pengalaman Ibu sama anak Ibu sendiri dalam pola pendampingan modern gimana Bu Ibu menerapkannya di keluarga Ibu? Kalau saya pribadi pun intinya tahu gitu ya kalau teknologi itu bisa dimanfaatkan dan juga bisa jadi bumerang juga gitu. Nah, Betul. kita tahu dua hal ini, gimana pun juga sedewasa apapun anak kita gitu ya, apalagi udah SMA mungkin kita mikirnya udah lebih mandiri, tapi tetap saja tugas kita sebagai orang tua lah yang akan mengawasi, yang akan mengarahkan dan membimbing anak gitu. Jadi memang orang tua pun nggak boleh kalah update, harus cari Boleh tahu kalah. nih aplikasi yang lagi hits tuh apa ya gitu. Iya. TikTok tuh benar. apa ya misalnya gitu ya. Wah. Game online anak-anak tuh apa gitu. Jangan cuma tahu Mobile Legend tapi nggak tahu nih mainan Mobile Legend tuh apa sih atau apa tuh, jangan begitu. Ibu Jadi main juga harus Bu Mobile mau Legend? cari tahu. Nggak main sih Mbak ya. Cari tahu aja. Oke. Jadi Oke, oke, seperti itu oke. sih kira-kira. Iya, iya. Sebenarnya Bu dalam apa ya di era digitalisasi seperti sekarang ini, apa sih Bu sebenarnya yang paling menjadi tantangan bagi orang tua untuk bisa terus apa ya mengawasi pengembangan potensi dari siswa maupun dari ya maksudnya ini kan kalau siswa kan berarti ada peran sekolahnya juga ya Bu ya. Sebenarnya apa sih yang paling menjadi tantangan gitu baik dari segi orang tua murid ataupun dari pihak sekolahnya gitu dalam tema pola pendampingan modern ini? Mungkin yang paling jadi tantangan terbesar saat ini adalah karena anak-anaknya lebih pintar tanda kutip ya, lebih pintar dalam berselancar tadi, dan lebih pintar dan lebih terbiasa karena anak-anak ini memang lahir dan besar dan tumbuh gitu ya di era digital gitu. Jadi mereka memang lebih terampil. Jadi ini tantangan tersendiri nih gitu. Anaknya udah lari duluan, kitanya masih jalan gitu istilahnya ya. Ya, Kitanya betul. masih belajar gitu. Oh, ini apa, tapi anaknya tuh udah lari duluan, udah ngebut gitu. Nah, makanya mungkin tantangannya di situ karena orang tua tidak lagi menjadi sosok utama dalam anak bertanya. Itu saya rasa yang tantangan utamanya. Kalau dulu kan anak-anak tuh kalau nggak tahu sesuatu, dia nanya ke orang tua, nanya ke guru, atau enggak ya dia nanya ke teman-temannya, mentok-mentok baca buku gitu ya atau nonton TV. Tapi kalau sekarang akses informasi itu tidak terbatas. Ya, Jadi dia betul. bisa mencari kemana saja informasi-informasinya. Dia tinggal buka Google gitu ya, mau bertanya apa saja tuh dapat gitu jawabannya. Saya rasa itu tantangannya, tantangan yang utamanya. Kenapa? Karena tidak semua informasi di luar sana sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Tidak semua informasi di luar sana yang mungkin anak siap untuk mengetahui untuk usianya. Nah, jadi disinilah tugasnya kita nih sebagai orang tua, sebagai guru untuk jadi filternya anak-anak. Nah, makanya kalau tadi Mbak Bella sudah bilang kayaknya nggak bisa lagi ya orang tua itu benar-benar kaku satu arah, ya memang nggak bisa gitu ya. Apalagi sebenarnya dari dulu sampai sekarang pun sebenarnya harusnya tuh pola komunikasi orang tua memang dua arah. Terlebih lagi di saat ini nih, gitu. Karena mereka sudah banyak informasi, mereka banyak pengetahuan yang mungkin kita kadang-kadang kaget ya gitu. Kok udah tahu tentang ini ya? Saya nggak pernah ngajarin, perasaan gitu kan. Karena di rumah itu nggak ada TV, Bu. Biasanya gitu tuh kalau orang tua curhat, di rumah nggak ada TV. Anak-anak palingan handphone ya buat saya kasih jatah 2 kali seminggu atau berapa kali seminggu gitu. Tapi kok tahu ya? Ya karena memang tidak ada batas gitu untuk mereka mengetahui informasi-informasi ini. Itu sih tantangan utamanya sebenarnya menurut saya. Oke, baik Bu Hanifah. Tadi kan Ibu sempat apa ya menyatakan bahwa orang tua dan sekolah seharusnya bisa menjadi filter bagi anak-anak atau bagi siswa gitu yang apa ya setiap hari itu dibanjiri dengan segala informasi dari media internet, Google, sosial media, TikTok dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu, ada nggak contoh konkretnya
bagaimana supaya orang tua dan sekolah ini selalu bisa menjadi filter atau perantara supaya informasi yang sampai ke anak-anak atau para siswa itu adalah informasi yang memang masih layak untuk mereka konsumsi gitu, Bu. Ada nggak sih cara-cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi filter untuk anak-anak kita gitu? Karena kan sekarang emang informasi bebas banget ya, Bu. Itu gimana tuh, Bu? Nah, ini yang perlu kita semua ketahui, kalau otaknya anak-anak, kemampuan berpikirnya anak-anak remaja ini ya, khususnya remaja ini, itu sudah ada di tahap formal operasional, istilahnya kalau di psikologi. Artinya apa? Mereka bisa berpikir mengenai hal-hal yang abstrak, yang butuh logika lebih, yang butuh analisa lagi, dan ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk anak-anak berpikir kritis. Itu yang paling penting. Berpikir kritis itu apa sih? Jadi nggak langsung ngelihat berita A, oh iya ada begini lo begini. Kita nggak tahu tuh hoax apa enggak gitu kan ya. Nah, jadi gimana sih caranya melatih anak berpikir kritis? Caranya hanya dengan kita sebagai orang tua dan guru itu jadi, kalau istilah saya suka menyebutnya safe house-nya anak gitu. Jadi lingkungan aman bagi anak, yang anak bisa nanya-nanya, anak bisa kepo gitu ya, anak tuh bisa cari tahu di situ. Ketika anak misal tahu informasi, Bu, misalnya apa ya, ternyata kalau di luar negeri tuh ada begini-begini ya, budaya begini-begini ya. Nah itu jangan langsung, itu kan budaya luar jangan diikutin, nggak gitu. Diajak Tapi ngobrol jadi ya, komunikasi diajak dua arah ngobrol. itu tadi ya, Bu. Iya benar, jadi Oke, tanyain budaya luarnya seperti apa, kenapa menarik buat kamu. Lalu kita bisa tarik ke ujung-ujung, kita bisa sama-sama mengarahkan ke value-nya kita sendiri gitu ya. Bisa kita biarkan mereka membandingkan, biarkan mereka yang menganalisa. Jadi istilahnya kita memang harus jadi safe house-nya anak yang siap untuk diskusi dengan anak gitu. Iya. Intinya kuncinya adalah komunikasi dua arah gitu ya, Bu ya. Benar. Oke, baik. Nah, pagi hari ini Bu Hanifah sudah menyiapkan materi presentasi juga ya, Bu, untuk kita semua, Bu? Benar. Mungkin sedikit saja nanti cuma untuk ini ya, membantu kita untuk sama-sama belajar bareng-bareng sih, jadi lebih terarah, kita kenal banget dengan remajanya secara utuh begitu. Oke, baik. Silakan Ibu kalau gitu disampaikan materi presentasinya. Baik, sebentar ya. Ya. Sudah terlihat ya? Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu dulu. Oh, belum. Nggak apa-apa, Bu. Santai aja, Bu. Sudah. Bu Hanifah udah sarapan? Oke. Udah Sudah. sarapan ya, Bu? Oke, berarti kuat ya Bu presentasinya. Iya benar, harus semangat, Bu. Silakan Bu Hanifah. Nah, ini kemarin kan memang tim menghubungi untuk tema ini ya Bapak Ibu ya, mengenai pola pendampingan modern untuk pengembangan potensi siswa. Menurut saya ini menarik sekali karena memang yang namanya kita dengan anak tuh kayaknya nggak pernah berhenti belajar ya sebenarnya ya. Nah, tapi sebelum kita tahu gimana caranya PDKT gitu ya, gimana caranya bisa mengembangkan dan mendampingi anak-anak kita ini, kita harus tahu dulu nih remajanya nih apa, kita harus tahu anak yang kita hadapi ini seperti apa. Nah, makanya kalau di sini saya tampilkan dulu nih, remaja itu dari segi berpikirnya sudah sampai di tahap mana. Lalu berikutnya, apa yang sedang mereka alami saat ini. Kalau di psikologi itu istilahnya dalam masa pembentukan identitas. Mungkin kalau bahasa awamnya sering dibilang kayak mencari jati diri gitu ya. Nah, kemudian mereka ada di generasi mana nih sekarang? Mereka sekarang ada di generasi Z. Nah, ini 3 hal ini mungkin akan saya bahas lebih dalam nantinya ya. Oke, ini tadi sudah saya bahas sedikit mengenai tahapan formal operasional. Artinya anak-anak itu sudah berpikir what if, bisa berpikir hipotesis. Jadi tidak hanya lagi hal-hal yang konkret, tidak hanya lagi benar-benar yang bisa dia lihat atau dia pernah dengar, tapi benar-benar dia bisa mengandaikan sesuatu. Nah, oleh karena itu kemampuan berpikir ini nih yang membuat anak bisa belajar untuk mengevaluasi pilihan. Mereka bisa mikir kenapa A bukan B.
Dan sebenarnya tujuan akhirnya lebih ke untuk anak-anak kita tentunya adalah untuk menentukan tujuan pribadi. Ini kan yang kita harapkan ya, apalagi kalau misalnya orang tua yang anaknya udah kelas 2 SMA aja tuh, biasanya udah mulai kebat-kebit, ini anak lulus SMA mau ngapain sih, mau kemana, mau kerja apa, mau masuk kemana, universitas apa, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau dari segi kemampuan berpikirnya, kapasitas kognitifnya, istilahnya kita sebutkan begitu, itu mereka sudah punya modal, mereka sudah siap untuk berpikir abstrak itu, mereka sudah siap untuk membuat perencanaan masa depan, gitu. Jadi kalau kita sama-sama tahu mereka ada modalnya, itu berarti bisa kita stimulus, bisa kita ajak ngobrol, ya. Nah, ini ada yang menarik nih, Bapak Ibu. Untuk remaja itu sekarang yang salah satu pola pada remaja, pola berpikir pada remaja adalah relativistic thinking. Artinya mereka paham kalau tidak ada pernyataan, tidak ada sesuatu yang benar-benar benar secara absolut gitu istilahnya. Jadi mereka mulai membandingkan aturan yang pernah mereka hadapi, yang biasa mereka hadapi dengan aturan di luar. Atau lebih jauh lagi tentang norma-norma, tentang nilai-nilai, tentang budaya gitu ya. Kenapa di budaya misalnya, anggaplah budaya Indonesia hal-hal ini dibolehkan, tapi ketika di luar negeri budayanya tidak begitu, dan lain sebagainya, dan sebaliknya begitu juga. Nah, ini di satu sisi ada bermanfaat. Nanti tadi yang saya sudah bahas mengenai berpikir kritis. Anak-anak bisa kita ajak untuk ada sudut pandang lain, untuk berpikir kalau ada sudut pandang lain dan nggak serta-merta menerima satu informasi. Tapi di sisi lain, ini nih biasanya yang jadi potensi konflik gitu istilahnya antara anak dan orang tua atau anak dan guru. Karena mereka mulai mempertanyakan, mereka mulai nggak mau langsung diatur begitu saja tuh nggak mau, karena mereka tahu kalau ada kok aturan di luar sana yang begini. Nah, makanya tadi sedikit saya sudah ceritakan, kita harus siap dengan jawaban-jawaban, kita harus siap untuk menjadi teman diskusinya, karena memang mereka di sini pola pikirnya sudah sampai ke relativistic thinking gitu. Nah, ini sedikit tentang masa pembentukan identitas nih Bapak Ibu. Ada 4 status di sini ya, ada 4 posisi lah istilahnya pada remaja-remaja ini. Yang pertama adalah yang foreclosure, itu artinya mereka udah tahu mereka nilai-nilainya apa, mereka mau ngapain nanti di masa depan, tapi biasanya lebih dipengaruhi oleh keluarga. Jadi kalau misalnya keluarganya punya profesi tertentu gitu ya, sampai anak-anak itu profesinya yang sama gitu. Dan mereka nggak nolak, ya udah gitu. Mereka menerima saja. Jadi mereka punya identitas itu tanpa mempertanyakan. Ada anak-anak yang seperti itu. Tapi ada juga anak-anak yang tidak melabel ataupun tidak menyamakan diri sebagai identitas apapun, tapi juga nggak mau eksplorasi. Jadi ya diffusion di sini kan kayak bingung gitu ya sebenarnya. Ya mungkin kadang-kadang sehari dia A, sehari besok dia B gitu. Jadi ikut arus aja. Lalu berikutnya ada moratorium, Bapak Ibu. Ini anak-anaknya aktif bereksplorasi, mereka mau mencoba berbagai bidang, mereka cari tahu berbagai budaya, mereka cari tahu mengenai berbagai nilai, tapi sebenarnya masih belum tahu saya tuh match-nya di mana gitu. Saya itu nanti masa depannya kemana, atau saya itu berprinsipnya seperti apa, belum dia tentukan, tapi dia aktif bereksplorasi, aktif bertanya, dan lain sebagainya. Lalu terakhir ini ada anak-anak yang sudah sampai di identity achievement. Artinya dia sudah eksplorasi beberapa pilihan dan dia sudah menentukan tujuan, sudah komit saya maunya di masa depan kerja sebagai A karena saya misalnya senang membantu orang, saya senang kalau bertemu orang, dan saya ingin memang value saya adalah membantu orang sebanyak mungkin, bisa seperti itu. Jadi antara satu remaja dan remaja lainnya memang tidak selalu sama. Itulah tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru, untuk membantu anak-anak membentuk identitasnya. Karena sebenarnya identitas ini akan bermanfaatnya untuk dia pribadi yang paling utama gitu. Jadi memang bukan tugas utama kita untuk kamu A, kamu B, bukan. Tapi memang kita hanya mengarahkan, hanya membimbing, tapi pilihannya nanti jatuh ke remaja lagi. Begitu. Nah, ini nih yang menarik sebenarnya kalau di remaja-remaja saat ini. Saya beberapa kali kayak menangani konseling dan memang ini yang
salah satu isu yang hangat gitu ya di antara orang tua mengenai anak-anaknya kok beda ya kayaknya ya dengan kita zaman dulu. Biasanya gitu tuh orang tua kalau ngobrol gitu ya. Karena ya memang beda zamannya. Anak-anak kita ini Bapak dan Ibu sedang berada di kita sebutnya generasi Gen Z. Ini lahirannya kurang lebih dari tahun 97 sampai 2012 range waktu lahirnya. Seperti apa sih Gen Z ini? Yang pertama adalah mereka tumbuh di era digital. Jadi mereka memang dari SD, dari sejak dini gitu ya sudah terpapar dengan era digital, sudah biasa dengan menggunakan tadi yang saya ceritakan ya, berselancar di dunia maya itu sudah terbiasa. Nah, akibatnya adalah akses informasinya tidak terbatas. Tentu saja ini bisa menjadi hal yang positif, bisa juga menjadi hal yang negatif. Dengan akses informasi tidak terbatas, kita bisa mengajak dan mengarahkan anak-anak untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas. Mereka nggak lagi hanya punya pengetahuan di situ-situ aja. Pengetahuan mereka itu bisa kaya, wawasannya itu bisa luas sekali. Ini sebenarnya kesempatan yang bagus sekali. Tapi di sisi lain, tadi yang sudah saya ceritakan juga, kadang-kadang banyak informasi malah keblinger, apalagi kalau kita nggak terbiasa berdiskusi, lalu kita juga nggak punya pengetahuan tentang hal itu gitu. Jadinya malah nggak terfilter nih mana yang sesuai dengan nilai kita di keluarga, mana yang enggak, seperti itu. Lalu berikutnya, terbiasa dengan hal instan. Ini lagi-lagi plus minus gitu. Mereka ini biasa cepat, biasa karena tadi dengan era digital kan tinggal klik, pencet gitu ya, otomatis semuanya gitu. Jadi kadang-kadang tuh kurang tahu ada prosesnya. Sama seperti mungkin ini saya cerita sedikit anak-anak zaman mungkin SMP, SMA gitu ya, beberapa tahun belakangan ini tuh banyak sekali cita-citanya yang sekarang jadinya misalnya jadi YouTuber. Saya tanya alasannya kenapa, karena enak terkenal, enak tinggal ngobrol-ngobrol gitu. Padahal yang mereka nggak tahu tuh di belakang tuh ada proses yang panjang gitu ya, harus bikin konten, harus ya banyak lah, harus ngerti angle kamera dan lain sebagainya. Tapi yang mereka tahu enaknya aja gitu. Nah ini yang memang harus kita arahkan juga. Nah berikutnya adalah mereka terbiasa dengan pandangan yang berbeda. Karena tadi akses informasi tidak terbatas, mereka tahu kalau di satu hal itu, di suatu masalah itu pendapat ataupun opini bisa berbeda-beda. Bahkan bisa mengarah ke arah politik juga gitu. Mereka tahu ada kubu A, kubu B itu biasa. Mereka tahu udah anak-anak ini tuh udah jarang melihat sesuatu sebagai keanehan gitu ya. Kalau dulu kita mungkin melihat kok ini ada yang berbeda dengan kita yang belum biasa kita lihat, kita langsung oh kok begini ya gitu. Tapi kalau mereka karena aksesnya tidak terbatas, mereka udah tahu ada berbagai hal di luar sana yang tidak sama dengan mereka gitu. Nah berikutnya adalah pilihan role modelnya lebih banyak. Kita deh Bapak Ibu, kalau kita zaman-zaman kita remaja, mungkin role model kita itu terbatas ke keluarga, ke lingkungan sekolah, ke teman-teman, sama mungkin mentok-mentok orang-orang yang kita lihat di TV, orang-orang yang kita lihat di buku gitu ya. Kalau sekarang remaja-remaja ini sudah banyak sekali referensinya gitu. Mulai dari selebgram yang bukan hanya dari Indonesia tapi dari luar negeri juga. Mereka tahu ada profesi-profesi tertentu dan lain sebagainya. Mereka tahu ada orang ini yang hidupnya begini gitu, dan itu mereka anggap keren gitu. Ya, itu dampaknya apa sih secara positifnya di masa sekarang ini? Banyak sekali pilihan profesi yang kita nggak kebayang sebelumnya, yang mungkin nggak ada di zaman-zaman sebelumnya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, makin banyak nih profesi itu semakin beragam gitu. Jadi memang tidak lagi berfokus di tempurung masing-masing gitu ya. Nah, tapi di sisi lain balik lagi tadi ke value keluarga, nilai keluarga, apakah role modelnya sesuai atau tidak dengan value keluarga, itu yang mungkin jadi PR di keluarga masing-masing gitu ya. Nah, jadi sebenarnya how to support nih, gimana nih caranya kita sebagai orang dewasanya, sebagai orang tuanya,
mendukung perkembangan anak-anak kita ini biar lebih optimal? Yang pertama adalah siapkan lingkungan di mana ide-ide dan pemikiran mereka tuh dihargai. Kalau mereka punya keidean apa gitu ya, Bu, aku pengen bikin kue, nanti kuenya viral begini, dengerin aja dulu, ditampung aja gitu. Walaupun kita, apaan sih kok kayak begitu, dalam hati misalnya bisa aja gitu ya dalam hati. Tapi kita harus menerima pemikiran mereka dan mendengarkan, itu yang paling penting. Ya kadang-kadang dan kadang-kadang mungkin pemikiran mereka memang tidak selalu sudah matang gitu ya, makanya kita dengarkan saja dulu sehingga kita anak terbiasa untuk terbuka dengan kita seperti itu. Nah berikutnya adalah berikutnya adalah melibatkan remaja pada diskusi mengenai kejadian-kejadian terkini dan tanya mereka mengenai solusi dari masalah tersebut. Nah, jadi udah saatnya nih Bapak dan Ibu kita ngajakin anak-anak bicara politik, bicara tentang hal-hal moral, itu udah saatnya sekarang. Udah memang seperti tadi saya katakan, kita harus jadi safe house-nya anak-anak, kita harus jadi tempat di mana anak-anak bisa ngobrol, bisa berdiskusi dengan hal apapun. Bahkan hal-hal yang mungkin kita pikir, dia belum ngerti, nggak gitu. Karena itu tadi, mereka sudah sangat cerdasnya karena mereka punya akses tidak terbatas di handphone masing-masing. Jadi di genggaman tangan gitu ya, di genggaman tangan. Informasi itu tuh di genggaman tangan mereka. Jadi kita memang harus bisa memancing dan stimulus anak-anak untuk ngobrol tentang hal apapun. Bahkan hal-hal yang kita rasa kayaknya nggak ngerti deh. Bisa aja mereka ngerti, cobain aja. Berikutnya adalah apresiasi saat remaja membuat keputusan yang matang. Nah, ini nih kadang-kadang ketika anak sudah mulai beranjak remaja, orang tua itu suka lupa kalau mereka tetaplah anak-anak. Mereka itu tetap anaknya kita. Mereka itu tetap masih belum dewasa. Jadi apresiasi, penghargaan, pujian, gitu ya, pelukan, itu tuh penting, masih dirasakan penting. Jadi ketika dia memutuskan A alih-alih B karena dia udah mateng gitu ya menentukan ABC-nya gitu, itu kita apresiasi, harus kita hargai gitu, harus kita dukung dengan diucapkan. Jadi kadang-kadang bapak-bapak nih kadang-kadang kalau PR-nya tuh suka grogi gitu ya dengan menunjukkan emosi afektif ke anak gitu. Nah, jangan. Jadi ungkapin apresiasi yang kita inginkan ke anak seperti itu. Nah, lalu ketika mereka melakukan kesalahan nih, bantu mereka untuk belajar, bantu mereka untuk mengevaluasi kesalahan tersebut. Jadi jangan malah langsung disalahin kayak ya iya kamu sih nggak dengerin mama, atau ya iya kenapa milih A bukan B gitu, bukan begitu, tapi ajak kira-kira kenapa kemarin salah, kira-kira apa hikmah yang biasa dia dapat dari kesalahan itu, lalu kira-kira nanti di masa depan apa yang harus dia lakukan untuk menghindari konsekuensi yang tadi udah dia rasakan gitu ya. Jadi lebih ke seperti itu, ketika mereka bersalah, melakukan kesalahan, ya lagi-lagi kita jadi safe house-nya, kita yang mengajak mereka mengevaluasi anak-anak ini. Berikutnya adalah dengarkan rencana yang ingin dia jalani. Nah, ini juga nih, kadang-kadang anak-anak tuh pengen jadi A, B, C, dan kita sebagai orang tua tuh saya rasa ada aja gitu orang tua yang memang memiliki ekspektasi pada anaknya untuk ke A, B, C, tapi anaknya lebih ke D, E, F. It's okay gitu ya. Nggak ada yang salah dengan kedua hal itu. Caranya adalah dengan mencari jembatannya nih, yang win-winnya yang mana nih gitu. Karena sebenarnya yang akan menjalani masa depan adalah anak-anak kita sendiri. Dia yang benar-benar akan menjalani profesi itu, dia akan menjalani keseharian itu. Jadi didengarkan rencananya, lalu bisa didukung mereka dengan cara mengenali diri mereka. Ketika mereka bilang pengen profesinya, misal saya pengen jadi dokter, gitu. Oke, kalau pengen jadi dokter, ajak sama-sama analisa. Keunggulannya dia di mana? Oh, dia pinter biologi. Oke, cocok untuk ke dokter. Tapi misalnya dia nggak suka fisika. Oh, padahal fisika butuh loh buat jadi dokter. Gimana ya caranya? Kita ajakin bareng-bareng dievaluasi gitu ya. Jadi anak-anak pun harus tahu kelebihan dan kekurangannya. Dan remaja-remaja ini
biasanya cenderung lebih banyak memahami kekurangannya daripada kelebihannya. Jadi udah umum banget nih Bapak Ibu, kalau kita tanya ke remaja, kamu jagonya apa tuh kayak susah banget mikirnya, kelebihan diri kamu tuh apa tuh susah banget mikirnya. Tapi giliran kekurangan kamu apa, itu tuh gampang, mereka tuh banyak gitu yang mereka bisa tuliskan. Nah, ini yang tugas kita nih sebagai orang tua, kita filter hal ini. Kita ingin anak-anak kita nyaman dengan diri mereka sendiri gitu. Jadi mereka pun harus tahu kelebihan mereka apa, kekuatan mereka apa. Kekurangan manusia pasti punya kekurangan, tapi gimana caranya kekurangan ini tidak menghambat potensi mereka nanti. Jadi gimana cara meminimalisir ataupun meredam sedikit dan lain sebagainya seperti itu. Yang terakhir adalah update. Ini jadi tadi udah dicerita ketika ngobrol dengan Mbak Bella sudah saya ceritakan juga ya. Memang harus update, kita jadi orang tua harus update. Memang banyak dampak negatifnya, makanya kita harus kepo, kita harus cari tahu anak-anak lagi main sosial media apa, itu ngapain sih gitu ya. Mereka kalau main game tuh adakah ngobrol-ngobrol dengan siapa gitu. Itu harus kita cari tahu. Tapi dampak positifnya pun di era digital ini tidak kalah banyak Bapak Ibu. Jadi banyak yang bisa kita manfaatkan gitu di era digital ini untuk mengoptimalisasi potensi siswa. Seperti tadi mungkin Pak Arya sudah bicarakan tentang first class ya. Itu juga salah satu bentuk ini ya, bagaimana internet ini, era digital ini diubah menjadi diadaptasikan menjadi suatu kebaikan yang bisa mensinergi antara orang tua, guru, dan murid sendiri. Nah, jadi banyak sekali di luar sana aplikasi-aplikasi, informasi-informasi yang bisa mendukung anak-anak agar bisa berkembang lebih optimal. Jadi kita tidak usah fokus dengan dampak negatifnya. Dampak negatif itu caranya kita filter bareng-bareng, kita harus tahu tadi ya, kita harus kepo dengan apa yang sedang hits di anak-anak. Tapi di sisi lain juga kita bisa mengarahkan mereka, kita bisa memfasilitasi mereka dengan berbagai macam fasilitas di era digital ini, seperti itu. Oke. Sedikit lagi. Ya, siap. Karena ini kita ngomongin masalah remaja nih, jadi memang yang biasa itu lagi hits banget tuh masalah karir pasti. Memang intinya adalah diskusi ini kayaknya saya nggak capek-capek untuk berbicara masalah diskusi, memang harus begitu gitu. Yang kadang-kadang anak-anak itu kok kayaknya nggak tahu mau menjadi apa di masa depan, kayaknya belum tahu mau kuliah kemana, atau mau ngapain dan lain sebagainya. Maka diskusi, jadi ajakin tanyain kegiatan apa yang bikin kamu semangat tuh apa ya? Belum ada, atau bukan semangat deh, yang penasaran. Kamu penasaran dengan apa? Jadi sebenarnya remaja ini memang saatnya mereka eksplorasi, harus eksplorasi banyak-banyak. Jadi kita tanyakan apa nih yang bikin dia tertarik, dia penasaran, dia semangat. Dan tadi sudah saya ceritakan mengenai kekuatan dan kelemahannya. Penting sekali untuk anak-anak ini mengetahui yang positif dan hal positif yang sudah dia miliki dan kekurangannya itu apa gitu ya. Nah, gampangnya kemudian orang yang keren menurut kamu tuh siapa? Yang keren menurut saya si A. Kenapa menurut dia keren? Apakah memang hanya dari segi oh ya dia karena dia banyak finansialnya oke gitu. Ternyata nggak selalu begitu. Maksudnya kadang-kadang kita tuh ngerasa ketika anak punya inspirasi tertentu karena ngelihat oh itu karena hits aja, padahal jangan-jangan yang dia lihat banyak hal di luar itu yang dia lihat, entah kerja keras orang ini kah atau apanya gitu ya. Jadi kita tanya yang keren menurut dia itu siapa, yang inspirasi dia itu siapa. Lalu berikutnya adalah ini sebenarnya yang mungkin cukup mudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Bayangin 5 tahun lagi, kamu tuh akan senang kalau kamu ngapain gitu. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang membayangkan, oh saya lagi di perkantoran yang gedung tinggi di SCBD misalnya gitu ya. Atau oh yang saya bayangkan saya lebih pengen dengan alam, atau saya pengennya banyak-banyak ketemu orang dan lain sebagainya. Jadi kita ajak, istilahnya di sini adalah begin with the end. Jadi kita ajak mereka visualisasi 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi mereka lagi ngapain ya gitu. Nah, karena sebenarnya tadi kita sudah bahas di kemampuan kognitifnya, kemampuan berpikirnya, anak-anak ini mampu. Anak-anak ini punya kemampuan untuk berpikir abstrak, untuk berpikir mengenai masa depannya. Jadi ada potensinya untuk kita ajakin what if tadi ya, berandai-andai begitu. Nah, ini yang terakhir.
saya rasa potensi anak kita ini kan macam-macam ya, berbeda-beda. Dan potensi ini sebenarnya akan sayang kalau tidak diarahkan, tidak ada tujuannya, tidak ada targetnya. Makanya di rumah bisa kita ajak, atau mungkin di sekolah gitu ya, ada sesi yang kita ajak anak-anak membuat goal secara smart. Mungkin ini sudah cukup familiar di Bapak Ibu, tapi ini pun bisa sebenarnya, bisa anak-anak terapkan gitu ya. Yang pertama, kalau S-nya adalah spesifik. Namanya target itu harus spesifik. Ini saya contohkan misalnya nih, kamu maunya apa? Oh, saya mau melanjutkan ke jurusan hubungan internasional di Universitas XXX. Gitu. Itu spesifik, dia tahu udah mau kemana. Lalu M-nya, miserable. Miserable itu artinya terukur. Untuk lulus ke hubungan internasional, ternyata passing grade-nya tuh harus sekian. Di pelajaran segini tuh harus sekian, misalnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang bisa diukur. Lalu berikutnya adalah A-nya attainable. Berarti target itu lebih tinggi dari kemampuan atau potensi saat ini, tapi juga nggak lebih rendah. Jadi istilahnya kita mengajak dia bergerak gitu ya, mengajak dia bergerak ke kanan, memaksimalkan potensinya gitu. Dan tapi targetnya pun bisa tercapai gitu, masih potensial untuk mereka untuk tercapai gitu. Dan R-nya adalah relevan. Apa sih relevan ini? Artinya adalah saya target ini bermakna untuk anak. Target ini memang bermakna untuk dia secara pribadi. Contohnya begini misalnya, kenapa saya mau masuk HI? Karena tuh saya senang dengan isu global, saya senang dengan bahasa asing. Terus saya tuh pengen keliling dunia, tapi keliling dunia itu memang dengan NGO atau jadi dubes. Jadi dan saya rasa HI lah yang akan membantu saya ke sana. Misal seperti itu. Lalu berikutnya adalah T-nya time base. Nah, time base berarti namanya target, ada langkah-langkahnya dan harus ada batasan waktunya. Let's say SPMB, kalau sekarang apa yang namanya? SPMB lah istilahnya, kalau di zaman dulu ya saya tahu SPMB misalnya 4 bulan lagi untuk tes universitas 4 bulan lagi. Lalu ada gelombang keduanya 5 bulan lagi. Ya ini sebenarnya dengan kita tahu ada target waktunya, batasan waktunya, anak-anak pun jadi bisa menentukan jadwal belajarnya. Kalau sudah tinggal 4 bulan lagi, yang saya nilainya belum maksimal, misalnya di pelajaran A, B, C. Berarti porsi belajar mana yang harus saya perbanyak? Di pelajaran A misalnya dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi memang akhirnya kita meminta anak untuk membuat penjadwalan secara ini ya, benar-benar komprehensif. Tapi jadwal itu bukan dari kita. Jadwal itu biarkan anak yang bikin. Kita hanya mengevaluasi, oke, menurut tadi berarti cukup nih ya, belajar ini sejam udah cukup. Ya udah cukup, oke, jadi biarkan dia juga bertanggung jawab dengan rencana yang dia buat gitu. Target smart memang anak-anak yang buat, bukan orang tuanya. Begitu. Oke, ya berarti orang tua juga ya masih butuh peran aktif di mana ya harus selalu bisa membuka komunikasi yang baik dengan anak maupun dengan siswa mereka ya kalau misalnya di sekolah gitu ya untuk para gurunya. Oke, baik Ibu Hanifah, ini sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya mau mengingatkan kembali nih untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah bergabung dengan webinar kita pada pagi hari ini. Saya mau mengingatkan untuk ikutan polling ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada polling melalui aplikasi Mentimeter. Jadi nanti linknya akan ditampilkan di kolom chat. Jadi nanti bisa diklik linknya di situ. Kemudian tinggal diisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam polling melalui Mentimeter. Nanti Bapak Ibu jangan lupa ikutan pollingnya ya. Nanti terakhir kita akan menampilkan pilihan jawaban-jawabannya sebagai bahan diskusi untuk kita semua juga. Jadi jangan lupa ikut pollingnya melalui aplikasi Mentimeter begitu. Oke, baik Ibu Hanifah, terima kasih banyak sebelumnya sudah ini sudah selesai materinya ya Bu ya? Udah. Oke, ya materinya menarik sekali Ibu. Nah sekarang terima kasih sebelumnya atas penyampaian materinya Ibu Hanifah. Dan sekarang saya akan mengembalikan kembali kepada pasangan host saya nih Pak Adi untuk memandu sesi Q&A Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu Hanifah dan Kak Bella. Oke, jika dari Bapak Ibu saya akan cek dulu di kolom pertanyaan. Oke. Ini kayak sudah ada nih pertanyaannya nih Pak. Oh sudah ada Kak?
Sudah ada Pak. Gimana? Saya aja yang bacain atau gimana Pak? Boleh dong, boleh Kak, karena saya Oke, agak baik. bukanya. Saya langsung terima bacain kasih, Kak ya Bella. Pak Adi ya. Boleh. Oke, nah ini Ibu Hanifah ini ada pertanyaan dari Bapak Sebastian ya. Nah pertanyaannya, tapi semisal saya sebagai orang tua kadang tidak setuju dengan anak main game. Tapi kadang dia ada prestasi di bidang main game tersebut. Sebaiknya bagaimana ya? Nah itu pertanyaannya Bu Hanifah. Oke, kan sekarang memang ada bahkan e-sport game gitu ya, yang Iya. lagi hits juga gitu. Kalau misalnya memang dia berprestasi, sebenarnya menurut saya tidak ada salahnya gitu ya. Tapi ya itu kuncinya adalah orang tuanya tahu mainnya apa gitu. Berprestasinya Jadi di tetap main harus game ada pendampingan ya. harus Iya. ada pendampingan gitu. Jadi ketika memang ada berprestasi untuk itu ya tetap diapresiasi. Tapi tugas utamanya tentunya sebagai siswa, tanggung jawabnya jangan dilupakan. Jadi memang kita nggak bisa berharap anak kita tuh semua serba sempurna gitu ya, di sekolah semua ABC sempurna, nilainya sempurna, Iya, olahraga betul. jago, seni jago gitu. Kalau Ya, memang saya ternyata juga dulu nggak gitu Bu. Saya juga itu dulu nggak makanya gitu. bakatnya kayak Mbak Bella gitu ya, hosting gitu. Jadi kalau misalnya kita arahkan ke memang ke bakatnya ya memang dia akan optimal di sana gitu. Tapi Iya betul. jadi harus tahu orang tuanya. Yang perlu diingatkan adalah bisa kita dukung prestasinya itu dengan syarat tanggung jawabnya sebagai siswa juga tidak terlupakan. Gitu. Jadi ada rules-nya juga. Boleh main game asal misalnya semua PR sudah selesai, belajar-belajar tadi sudah selesai dan lain sebagainya. Gitu. Oke, jadi tetap diawasi dan tetap bikin rules-nya begitu ya Bu ya. Benar. Oke, baik. Nah ini pertanyaan selanjutnya, tadi saya sempat baca ada pertanyaan lagi. Boleh, nah ini dia dari Rugandi, ini Bapak sepertinya Bapak Rugandi. Pertanyaannya adalah, dapatkah teknologi membantu memaksimalkan proses pendampingan belajar dan pengembangan anak atau siswa? Nah itu pertanyaannya Bu. Bisa banget Pak, jadi tadi memang bisa banget kita manfaatkan gitu ya, sudah banyak sekali gitu ya forum-forum forum belajar tadi seperti saya contohin tadi Pak Rian sudah ungkapkan mengenai first class juga yang sebenarnya bisa kita manfaatkan. Atau misalnya sekarang tuh banyak banget Pak untuk les ataupun ini ya untuk meningkatkan skill yang bahkan secara free juga gitu. Kayak anak-anak mau belajar coding, mau belajar membuat aplikasi, sekarang tuh mereka bisa belajar sendiri gitu. Mereka bisa cobain sendiri. Jadi memang harus kita cari tahu juga, lagi-lagi orang tua itu memang harus lagi-lagi mencari tahu program-program apa yang memang bisa menunjang bakat anak-anaknya. Anak-anaknya tertarik dengan, misalnya anak-anak tertarik menggambar. Oke, kita manfaatkan menggambar tuh sekarang bukan lagi paper dan pensil gitu ya, tapi udah pakai aplikasi. Gimana nanti bahkan dari gambar-gambar mereka, dari komik-komik mereka, itu bisa misalnya diupload ke suatu website dan akhirnya bisa dibaca orang-orang banyak, karyanya bisa dinikmati orang banyak. Begitu, itu contoh mudahnya gitu. Atau anaknya memang ternyata senang belajar, benar-benar anak-anak akademis gitu ya, memang senangnya dengan pelajaran-pelajaran yang akademis sekali. Dan itu pun banyak sekali gitu ya, di luar sana tuh banyak sekali challenge-challenge yang untuk anak-anak membuat proyek mengenai hal akademis ini. Jadi ajak mereka untuk mencobakan gitu ya. Dan forum-forum belajar sudah sangat banyak. Bahkan kompetisi-kompetisi pun sekarang udah nggak lagi, kalau kita dulu kayak antar kecamatan gitu ya, lalu antar provinsi, antar Indonesia gitu. Kalau ini enggak, udah nggak ada lagi batasan itu gitu. Jadi udah anak-anak kita tuh bisa berkompetisi dengan anak-anak di negara lain. Dan itu saya rasa sebenarnya kesempatan buat kita orang tua nih, untuk mengembangkan ini. Oke, betul. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan juga Bu. Ada pertanyaan lagi. Kebetulan namanya sama kayak saya, Bella juga. Nah ini pertanyaannya, bagaimana cara orang tua membangun sistem support yang baik seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, namun anak tersebut menutup diri dengan orang tuanya. Nah lo itu gimana tuh Bu? Nah memang kayaknya kebanyakan remaja itu terlihat sangat mementingkan teman-teman gitu ya, dan seolah-olah kayaknya orang tua tuh nomor sekian. Tapi lagi-lagi bagaimanapun juga anak itu tetap anaknya kita tetap orang tuanya, mereka tuh tetap membutuhkan orang tua. Mungkin sekarang kelihatannya gengsinya aja gitu ya, karena memang begitu dari tipe remaja ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mengajak anak-anak terbuka dengan kita,
kitanya dulu yang harus terbuka dengan anak. Jadi anaknya modeling, anaknya ngeliat kalau orang tuanya pun bisa menjalin komunikasi yang dengan dia, percaya dengan dia gitu ya. Jadi saya sarankan memang kita tuh perlu ada waktu, misalnya dengan kesibukan kita tiap hari, 15 menit deh, 15 menit anggap sebelum tidur, ya kita ngobrol ngalor ngidul dengan anak, ngobrol sebelum tidur yang kita ceritain dulu, misalnya anaknya udah belum mau cerita nih, ya udah kita ceritain kesehariannya kita, apa yang kita rasakan, hari ini apa yang bikin kita seneng, apa yang ingin kita lakukan nanti dan lain sebagainya. Jadi kita modeling ke anak, kita mencontohkan ke anak bahwa kita juga percaya pada dia juga adalah tempat untuk bisa bercerita gitu. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kita contohin dulu aja. Nanti pelan-pelan insya Allah dengan seiring berjalannya waktu itu akan pelan-pelan terbuka juga. Tapi jangan kita tuntut kayaknya 1 bulan saya udah cerita terus nih Bu, kok anaknya tetap tertutup. Yang namanya manusia itu emang nggak Proses bisa ya Bu, nggak bisa instan ya. benar. Ya, Jadi betul. kita tungguin aja. Pokoknya kita percaya dengan proses itu. Jadi nikmatin prosesnya gitu. Iya, nikmatin prosesnya. Meskipun sekarang zaman serba instan, tapi ternyata mendekati anak juga butuh proses ya tetap ya Bu. Iya. Ya, Benar, oke benar. baik. Nah ini Bu Hanifah ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaannya adalah namanya mungkin dia lupa masukin, tapi ini pertanyaannya bagaimana cara yang benar untuk meyakinkan orang tua jika pilihan saya dalam kurung anak gitu ya, jika pilihan anak ini berbeda dengan orang tua gitu. Bagaimana Oke. cara yang benar untuk meyakinkan orang tua bahwa ini loh pilihanku gitu. Yang kadang-kadang orang tua mungkin nggak percaya karena kita alasan-alasan yang kita utarakan mungkin belum terlalu lengkap gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin orang tua curiganya, ini kayaknya ikut-ikutan, ini kayaknya karena teman dan lain Gak sebagainya. serius gitu ya. Gitu ya. Jadi saran saya adalah bikin proposal. Benar-benar. Proposal. Ini bikin proposal. Jadi memang propose idenya. Kalau jadi oke, idenya yang dipropose ya. Oke. Ini dipropose. Saya tuh pengen jadi menjalani masa depan saya sebagai ABC karena misalnya saya udah punya kemampuannya apa. Kalau misalnya orang tua ngerasa kamu aja tuh nggak tahu kamu jagonya di mana, keunggulannya di mana, kelemahannya di mana, orang tua juga bisa ini ya, maksudnya kurang percaya. Tapi kalau kita udah menjabarkan gitu ya, menjabarkan kenapa saya mau ini, gitu, di masa depan apa pentingnya ini buat saya sudah punya modal apa gitu ya, dan potensi di masa depan itu seperti apa, saya rasa itu peluang diskusi sangat mungkin bisa terjadi. Oke, nah saya jadi tertarik nih Bu. Oke, ini maksudnya udah selesai jawabannya Bu? Udah. Oke, nah saya jadi tertarik ingin bertanya nih sama Bu Hanifah. Apakah memang salah satu cara untuk meyakinkan orang tua itu adalah si anak ini ngasih bukti bahwasannya dia memang sudah memiliki prestasi dalam bidang tersebut atau bagaimana? Mungkin nggak harus langsung dalam bentuk prestasi ya, tapi dalam bentuk keseriusannya, artinya dia benar-benar keputusannya tuh matang karena dia sudah mempertimbangkan faktor A, faktor B. Misalnya dia pengen ke jurusan A, saya tahu universitasnya A dan B yang mungkin saya mau tuju, lalu kenapa saya menuju ke sana gitu. Jadi kita juga bisa membuktikan ke orang tua kalau kita tuh nyari tahu beneran loh gitu. Dan kita tuh tahu peluangnya ke depan tuh gimana loh gitu. Dan saya rasa soalnya kalau untuk prestasi juga nggak selalu semua bidang tuh ada terlihat langsung prestasinya seperti apa gitu ya. Secara award-nya tuh nggak ada yang seperti itu. Jadi memang kita buktikan dengan kita sudah melakukan research yang matang gitu. Kita kasih bukti yang di situ gitu. Jadi orang tuanya juga tetap harus terbuka, anaknya juga bisa berani mengungkapkan idenya. Oke. Jadi dilihat dari segi keseriusannya juga gitu ya Bu Hanifah. Tapi kan itu berlaku untuk anak yang memang mungkin kalau menurut saya ya kan ada yang kayak dia konsisten, kayak misalnya dulunya dia senang main drum gitu sampai sekian waktu lama masih menekuninya misalnya belajar drum aja. Tapi ada juga even saya dulu waktu masih remaja juga saya suka berubah-ubah gitu. Jadi hari ini senang ngeksplor gambar, besoknya belajar nyanyi, besoknya lagi ngapain. Jadi berubah-ubah terus gitu. Nah, kalau untuk anak remaja atau siswa yang dia tuh gemar mempelajari banyak hal dan
dia masih terus berproses dan berubah terus, itu gimana Bu baiknya? Apakah orang tuanya memang membiarkan saja prosesnya karena toh akhirnya anaknya juga akan ketemu dia lebih condong kemana, atau memang harus sedari awal tuh sudah mulai diarahkan gitu, ya ini loh nak kayak kamu lebih cocok di sini deh gitu, atau dibiarin aja? Sebaiknya gimana Bu sikap sebagai guru ataupun orang tua sebagai pendamping anak? Nah, memang jadi banyak anak yang juga punya banyak minat gitu ya, punya banyak kegemaran gitu, dan kayaknya kemana sih belum jelas. Sebenarnya justru lebih enak tuh punya anak-anak yang banyak minat dibandingin nggak punya minat sama sekali. Dan apakah kadang-kadang tuh kita suka mengkotak-kotakan ya, kalau misalnya anaknya nanti masuk ke jurusan yang sains, artinya dia benar-benar tidak bisa berkesenian sama sekali. Padahal ya nggak Belum gitu tentu juga. ya Bu. Dan kadang-kadang kita juga suka mengkotak-kotakan jurusan A, maka nanti profesinya akan ke A atau ke B gitu. Padahal zaman sekarang ini lagi-lagi itu ya, dengan globalisasi ini sudah banyak sekali peluangnya. Jadi santai saja menurut saya gitu ya. Santai saja santai aja ya Bu ya. Kita dengarkan anak-anak, kita ajak mereka diskusi mana yang harus ditempuh melalui pendidikan yang resmi, pendidikan yang khusus, mana yang bisa dia aplikasikan, yang bisa dia terus gali dari misalnya kegiatan-kegiatan ekstranya gitu. Kan nggak semua bidang itu memang bisa dia ini pelajari dalam satu waktu gitu ya. Jadi tanya aja gitu, yang lebih pengen kamu fokusin yang mana, yang lain tetap jalan ya boleh aja gitu. Betul. Jadi ya itu baik lagi ya, pada akhirnya kita harus diskusi, jadi diajak ngobrol terus anaknya gitu. Kalaupun misalnya nggak langsung ketemu kayak wah nih anak kayaknya tetap banyak nih maunya, ya udah nggak apa-apa diikutin aja gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah ini kan dengan adanya era pola pendampingan modern di era digitalisasi seperti sekarang ini Bu, untuk pengembangan potensi siswa kan kita banyak sekali ngelihat even sekarang belajar juga ya karena situasi pandemi banyak yang belajar via Zoom, via online gitu ya Bu ya. Belum lagi selingan kalau mereka main YouTube lah, TikTok lah, itu pasti menjadi tantangan tersendiri bagi guru maupun orang tua siswa gitu dalam pola pendampingan bagi anak-anak mereka gitu. Nah tapi Bu pada saat seperti itu misalnya lagi mereka lagi ngerjain PR atau lagi ada kelas secara online, saya dengar-dengar sekarang pelajaran tuh udah makin susah ya Bu ya dibanding zaman kita dulu tuh. Sekarang tuh kayaknya tuntutan pendidikan tuh kayaknya makin tinggi gitu. Tetapi kalau misalnya si anaknya ini misalnya memiliki banyak minat, misalnya dia masih ingin menempuh pendidikan non formal kayak misalnya kursus kesenian atau apapun itu di luar pendidikan formalnya dia, gimana caranya kita orang tua atau guru tuh tetap mengawasi anak supaya anak tuh ngejalaninnya enjoy, jadi dia jangan sampai stres gitu Bu. Jadi dia tetap terkontrol, tetap belajar, nggak nganggur, tapi in a fun way gitu. Di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini tuh gimana sih cara kita bikin anak-anak kita tetap belajar dengan happy gitu? Belajar happy sebenarnya, kalau manusia itu happy kalau dia ada tujuannya. Manusia itu happy kalau dia memang kalau nggak ada tujuannya nggak happy dong. Sebenarnya kalau dia memang manusia itu akan anak-anak itu akan happy kalau memang meaningful atau bermakna untuk dia gitu. At least banyak apapun hal yang dia pelajari ya, kalau meaningful dia pasti akan happy. Jatuhnya sebenarnya mungkin saya bukan mau menekankan ke maksudnya happiness penting gitu ya, tapi di satu sisi juga untuk remaja kita harus mengajarkan anak bertanggung jawab. Jadi kadang-kadang kita suka kelepasan, benar-benar memastikan anak tuh nyaman, selalu happy, pokoknya tidak boleh terluka misalnya gitu ya. Tapi ya intinya adalah kita anak-anak ini harus kita ajarkan tanggung jawab. Misalnya kayak belajar online harus ada rules-nya. Emang nggak boleh misalnya disambil dengan main game dan lain sebagainya. Harus tetap ada rules-nya gitu. Dan itu tugasnya orang tua. Tugasnya orang tua tuh jadi tadi kita sebagai teman, tapi juga kita tuh bukan temannya mereka. Kita memposisikan diri sebagai teman, tapi kita tuh tetap orang dewasanya. Jadi kita yang tetap memiliki tanggung jawab ya sebagai orang tua untuk mengarahkan anak ke hal-hal, maksudnya mengarahkan anak ke aturan-aturan gitu. Tapi aturan itu lagi-lagi ya nggak perlu benar-benar top down gitu. Artinya benar-benar orang tua yang ngasih ini semua, tapi itu tadi disepakati. Jadi gimana caranya anak-anak enjoy? Ya bisa kita sepakati bareng-bareng. Yang kamu pengen tuh apa? Belajarnya di mana? Pakai apa? Sambil ngapain gitu?
tapi aku tuh bosan kalau misal 1 jam terus ngelihat laptop atau gimana. Oke, sekarang pengennya istirahatnya tiap berapa menit, misal tiap 45 menit, terus kamu ngapain? Apakah ngambil minum dulu, apa stretching dulu atau apa? Jadi bener-bener kita ajak dia juga harus tanggung jawab gitu ya, nggak boleh Tanggung jawab, serta-merta betul. kalau males ya enggak gitu. Tinggal, jangan juga ya, itu nggak bener juga. Nah, takutnya ke bawah sampai gede ya, Bu Hanifa ya. Oke, Jangan tadi dia sampai. ada les-les gitu ya, kata Mbak Bella tadi contohin mereka pengen les ini itu gitu, les formal. It's okay gitu, tapi lagi-lagi dia harus tanggung jawab dengan pilihannya itu. Kalau ternyata memang setelah Oke. dia maunya les formal, informal dulu, saya maunya mencoba ke misal musik atau apa dulu gitu. It's okay, tapi harus ada tanggung jawabnya. What's next? Gitu. Harus Oke, apa ya, diajarin stimulus pola seperti pikir itu. bertanggung Benar. jawab dan kritis ya. Sedari dini gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Ini terima kasih Ibu, pemaparan dan jawaban-jawabannya sangat bagus sekali. Nah, sebelum kita menyimpulkan nih tema kita hari ini, saya ingin kasih lihat dulu nih polling dari Mentimeter mengenai tema kita hari ini. Kita tampilkan hasil dari Mentimeter, boleh? Ini post test sih sebenarnya yang saya buat nih. Jadi saya pengen tahu nih Iya, betul. seberapa paham gitu ya, maksudnya seberapa nyantol nih materi yang tadi udah Iya, kita betul. Coba kita lihat dulu ya mengenai tema kita hari ini, pola pendampingan modern untuk pengembangan potensi siswa. Kita lihat nih hasil dari polling Mentimeter. Oke, sebelumnya ini harus diisi dulu. Ini lewat www.menti.com dengan code-nya, dibaca code-nya ya, 4303999. Nah, saya ulangi sekali lagi, code-nya 4303999 gitu ya, 9-nya 3 kali. Oke, bisa diisi dulu ya Bapak Ibu, nggak apa-apa, kita tunggu. Ya, ini sambil sembari menunggu, mungkin ada kesimpulan yang bisa kita ambil Bu Hanifa dari pembahasan kita hari ini dengan tema pola pendampingan modern untuk pengembangan potensi siswa. Bu, apa pesan-pesan penting atau inti yang ingin disampaikan oleh Ibu Hanifa? Silakan. Oke. Untuk Bapak dan Ibu di rumah setelah Bapak Ibu guru gitu ya, memang tantangan di zaman sekarang ini pastinya berbeda dengan mungkin ketika Bapak dan Ibu ketika masih remaja, karena itu lagi ada perkembangan zaman yang berubah, ada batasan-batasan antar wilayah yang sudah tidak lagi terlihat. Kita kayak dulu kalau bayangin ngelihat negara lain tuh kayaknya harus naik pesawat dulu. Kalau sekarang nggak perlu, mereka bisa tinggal ngelihat YouTube, Ya, ngelihat dan lain betul. sebagainya gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kita memang harus nggak kalah pintar dari anak-anak kita, dan jangan gengsi juga. Kalau misal kita nggak ngerti, boleh tanya ke anak-anak kita gitu ya. Iya, betul. Jangan gengsi, dan juga tadi perlu kepo juga apa yang lagi hits di anak-anak kita. Intinya adalah memang kita harus membersamai anak-anak kita ini dengan keterampilan dan keinginan belajar yang sama-sama besar gitu. Anak-anak kita ini lagi pengen eksplorasi. Anak-anak kita tuh lagi senang-senangnya dengan hal-hal baru. Kitanya juga perlu mengikuti itu gitu. Di satu sisi kita sebagai teman, tapi sekali lagi saya ingatkan, kita tetap orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi dan membimbing anak kita. Dan saya rasa tiap keluarga punya value yang berbeda-beda ya. Jadi silakan disesuaikan dengan value masing-masing gitu. Bagaimana kita ingin anak-anak kita ini, tentu namanya value pasti hal kebaikan gitu. Bagaimana anak-anak ini apapun nanti di masa depan dia menjadi apapun, di era seperti ini dia mendapatkan informasi apapun, tapi dia tidak melenceng dari value yang kita punya. Jadi pendampingan anak-anak di masa era digital ataupun di era modern saat ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari, ataupun kita nggak bisa, saya dulu jadi orang aja tuh, walaupun ibu saya dulu kayaknya nggak ngajak diskusi orang tua saya, nggak pernah ini, ya beda zaman ya, lagi-lagi gitu, beda zaman. Iya, betul. Dan nggak bisa kita menyamaratakan pola asuh kita di zaman dulu
dan kita bisa berhasil dengan anak kita pastikan anak juga berhasil karena manusia itu adalah Betul. kompleks sekali gitu ya. Jadi Iya. mari kita dukung sama-sama dengan terus belajar gitu. Jadi Bapak Ibu Sama-sama semua belajar. jangan menyerah gitu ya, terus semangat Iya. gitu. Setuju Gitu. sama Bu Hanifah, bagus banget Bu. Jadi sebagai orang tua tuh harus menerapkan komunikasi dua arah juga ya, selalu berusaha ngajak anak berdiskusi, menempatkan posisi orang tua tuh bisa sebagai teman, tapi juga teman yang memiliki tanggung jawab karena biar bagaimana kita tetap orang tua si anak gitu ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap hidupnya dan juga masa depannya gitu ya. Bu Hanifah, dan terus belajar, terus update tren-tren terkini gitu ya, yang lagi viral di TikTok atau apapun itu, harus nge-YouTube juga mungkin atau main Instagram supaya kalau anaknya lagi main sosmed kita juga bisa dampingin gitu sebagai orang tuanya, sekaligus terus memberikan edukasi gitu ya Bu Hanifah ya. Oke, nah ini ngomong-ngomong sudah ada nih hasil Mentimeternya, kita lihat sama-sama yuk. Oke, nah ini ada tahapan perkembangan kognitif remaja adalah ternyata ada 10 yang menjawab konkret operasional dan hanya 4 yang menjawab formal operasional. Oke, jadi ternyata lebih banyak yang ini ya, lebih banyak yang menjawab konkret operasional Ibu Hanifah. Harusnya yang formal operasional ya, sebenarnya ya. Yang formal operasional cuma 4. Oke. Yang satu lagi konkret operasional 10. Oke, baik. Next. Oke, cuma ada satu aja ya. Oke, berarti nanti masih ada lagi. Ada dua, satu lagi. Oke, nah remaja saat ini adalah generasi, coba ya kita lihat. Oh masih upload dulu, kita tunggu proses upload ya. Pilihannya ada Gen Z dan ada milenial. Oke, bagaimana masih upload? Oke, bertambah terus. Harusnya sih yang paling muda itu Gen Z ya. Remaja SMA saat ini adalah generasi ini kayak quick count-nya pilkada gitu ya. Iya benar. Ini kayak polling nih, di polling dulu. Oke, masih berproses ya, nggak apa-apa kita tunggu. Ini untuk sementara milenial masih lebih banyak jumlahnya ya dibanding Gen Z. Padahal kalau Gen Z itu kan yang paling muda ya Bu Hanifah ya? Benar, jadi remaja kita sekarang ini sebenarnya ada di Gen Z. Orang tuanya tuh biasanya banyaknya di milenial. Betul. Oke, coba kita lihat. Ini dia masih nambah nggak nih angkanya? Udah stuck nih kayaknya Bu. Oke. Nah, sebentar. Nambah lagi tuh barusan. 7. Remaja SMA saat ini adalah generasi 9 menjawab milenial, yang menjawab yang menjawab Gen Z sebanyak 7 orang. Tapi kita lihat apakah masih akan bertambah karena seharusnya memang remaja yang masuknya Gen Z ya Bu. Benar. Iya betul. Coba kita lihat lagi. Oke, bertambah Gen Z-nya jadi 8. Oh, terakhir 9. Oke, jadi 9 menjawab Gen Z dan sisanya 9 juga menjawab milenial. Yang benar adalah remaja SMA saat ini adalah sebenarnya generasi Gen Z ya Bu ya. Betul, Gen Z. Yang lebih muda dari milenial gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, tetap diapresiasi. Oke, nah selanjutnya dari polling masih ada lagi atau sudah? Oke, sudah. Jadi kira-kira seperti itu ya Bu ya kesimpulan kita dari tema hari ini. Yaitu untuk pola pendampingan modern untuk pengembangan potensi siswa adalah harus sebagai orang tua harus bisa terus belajar tentang yang lagi viral gitu atau tren teknologi sekarang tuh sosmed dan segala macamnya, TikTok lah, itu seperti apa supaya kita bisa nyambung gitu ya. Kalau anaknya seneng main game, kita juga harus mungkin ikutan untuk tahu game yang anak kita gemari itu seperti apa. Kemudian bisa menempatkan diri sebagai tempat diskusi bagi anak. Kalau anaknya masih diam, mungkin dari orang tua atau gurunya yang harus mulai lebih dulu gitu ya, sembari ya proses tuh harus sabar gitu.
yang saya ambil ya dari diskusi kita hari ini, kemudian adalah kita sebagai orang tua memang tetap orang tua yang bertanggung jawab. Kita tuh bukan teman tapi kita bisa memposisikan diri sebagai temannya bagi si anak gitu. Mungkin teman yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anak gitu ya, karena namanya juga orang tua. Kalau teman kan nggak harus bertanggung jawab, tapi orang tua nih sebenarnya lebih dari teman karena tanggung jawabnya banyak banget gitu untuk kehidupan masa depan anak-anaknya mereka. Baik, ya. Untuk terakhir ada lagi yang ingin disampaikan Ibu Hanifah? Cukup ya saya rasa Mbak Bella. Sekali lagi saya ucapkan seluruh semangat ke orang tua dan juga para guru. Iya betul. Di masa PJJ begini gitu ya. Jadi memang kita terus menerus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Saya rasa seperti itu. Iya betul, terus beradaptasi dan jangan menyerah ya Bu Hanifah. Betul. Oke baik, terima kasih Ibu untuk waktunya dan temanya, pemaparannya, materinya yang luar biasa sekali, banyak ilmu yang kami dapat hari ini. Dan untuk itu saya akan mengembalikan kembali kepada rekan saya, Bapak Adi. Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Bella dan terima kasih Ibu Hanifah untuk pemaparan hari ini. Dan saya sedikit menggarisbawahi satu hal penting Bapak Ibu, dalam pola pendampingan anak ini, kita sebagai orang tua harus bisa menjadi sarana untuk berdiskusi bagi anak. Dan tadi satu poin penting dari Bu Hanifah yang saya sangat suka adalah jangan sampai kekurangan anak itu membuat potensi anak itu justru akan tertutupi. Baik Bapak Ibu semua dan Papa Mama dan semua tim, kita akan menutup acara ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu mari kita berdoa. Saya akan pimpin secara Katolik bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan lain untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu, sehingga pada kesempatan webinar kali ini banyak ilmu yang sudah kami peroleh dari Ibu Hanifah. Berkatilah segala proses dalam pengembangan pendidikan kami untuk siswa-siswi kami, untuk anak-anak kami. Terima kasih, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim First Class dan Ibunda Hanifah untuk pemaparannya, dan saya Suko Adi dan rekan saya Bella Fauzi dan juga seluruh tim yang terlibat dalam persiapan acara ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan kami mengucapkan terima kasih juga untuk pastinya kepada rekan saya Pak Suko Adi dan juga Ibu Hanifah atas pemaparannya hari ini. Terima kasih banyak. Kami mohon pamit undur diri ya. Betul. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi dalam webinar-webinar selanjutnya. Iya, sampai bertemu kembali di acara persembahan First Media berikutnya. Selamat pagi, salam sehat, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih